Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga dan barokah Fatihah yang kita bacakan untuk mereka, Allah memudahkan semua urusan kita, mengijabah doa-doa kita, dimudahkan urusan kita dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian akhir dari makalah yang ke-24. Jadi ketika sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat wa idibtala Ibrahim, ketika Allah memuji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, kemudian Nabi Ibrahim menyelesaikan, menyempurnakan semua kalimat-kalimat itu, kalimatin. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan beberapa yang diberikan ujian kepada Nabi Ibrahim itu ada 10, yang kemudian itu menjadi sunnah. 10 termasuk dari kesucian. Jadi cara 10 hal termasuk minas sunnati, dari hal yang disunnahkan. Nah, 10 itu ada 5 ada di kepala, kemudian yang 5 lagi ada di anggota badan yang lain, di badan. Nah, kemarin sudah lah. Kemudian ulama merumuskan itu 10 itu, ada ulama yang merumuskan dalam bait syair. Dalam bait syair berupa bahar tawil. Jadi bahar itu semacam rumus syair nih. Jadi dalam bahasa Arab itu, syair Arab itu ada rumusnya. Nah, ilmu yang buku atau ilmu yang bahas itu namanya ilmu arud. Bahas nada-nada syair. Jadi wonten. Nah, bahar tawil itu kan rumusnya faulun mafailun. Faulun mafailun. Dawamu siwakin wahfadil farqol lisya'ri. Tamat madun wastin syakun wa qassus syaribi. Dawamu siwakin, melanggengkan siwak, langgeng bersiwak. Wahfad, maka jagalah, artinya jagalah agar selalu biasa bersiwak. Kemudian
wahfadil farqa lisya'ri, dan jagalah untuk rambutmu dengan memberikan minyak rambut. Tamat madun wastin syakun wa qasus syaribi. Tamat madun itu berkumur, wastin syakun menghirup air ke hidung, wa qasus syaribi dan memotong kumis. Nah, ini yang ada di bagian kepala. Wala tansal istinja'u wal qalamu lidzufri khitanun wa natful ibti halkun li'anatin. Nah, itu dah. Jadi ini sebenarnya sama dengan kemarin. Ini cuman kemudian dirumuskan dalam syair. Wala tansa al istinja, jangan lupa untuk istinja. Istinja niku cewok lek mari napa mantun buang air kecil atau besar harus istinja. Kemudian wal qallamu lidzufri atau lidzuf ini gitu dialit nih, lidzufri, dan memotong kuku, khitanun kemudian khitan, wanatful ibti mencabut bulu mencabut bulu ketiak, wa halaqu li'anatin kemudian memotong rambut kemaluan. Jadi ini rumusan dalam syair. Jadi ulama itu kadang membuat syair supaya mudah dihafal. Jadi banyak dulu kitab-kitab yang disusun berdasarkan nadoman. Misalnya kalau ada bahkan dalam ilmu nahwu niku sampai 1000 bait. Namanya Alfiyah Ibnu Malik, jadi 1000. Nah, disebut Alfiyah itu karena 1000. Jadi ulama kita itu biasa bersyair sampai ada rumusnya syair. Kita lanjutkan, lanjut Mas. Makalah yang ke-25 karena ini kemarin sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, maqalah yang ke-25. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, sallallahu alaihi, maka Allah akan membalas sholawat kepadanya ashron, 10 kali. Siapa yang membaca sholawat sekali dibalas oleh Allah dengan sholawat 10 kali. Nah, kalau manusia bersolawat kepada Nabi artinya memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi. Lah kalau Allah membalas, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat itu 10 kali lipat. Kalau 1 kali dibalas 10 kali. Ini makolanya Ibnu Abbas. Kalau dalam hadis itu man sholla alayya. Jadi kalau dalam teks hadisnya man sholla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan membalas solawat kepadanya 10 kali. Jadi solawat itu wajib. Solawat ini sunnah atau wajib? Wajib. Wajibnya kapan? Wajibnya itu ketika kita sholat itu.
Jadi di tahiyat akhir itu ada bacaan sholawat. Tasyahud ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun. Rukun sholat tahiyat yang terakhir. Bahkan dalam khutbah ada rukun khutbah itu ya bersolawat juga. Nah, di sholawat itu wajib. Pada tempat-tempat tadi itu, waktu sholat, kemudian waktu khutbah itu ada. Lah selain itu tempat-tempat yang lain sholawat itu ya sunnah. Memperbanyak bersolawat kepada Nabi itu sangat dianjurkan. Menjadi sunnah yang sangat dikuatkan. Lah sholawat itu ulama menjelaskan dengan cara bagaimanapun itu tetap berpahala. Nah, jadi misalnya tidak harus berwudu, tidak harus menghadap kiblat, jenengan sambil ningali TV solawatan, sambil main HP solawatan, sambil masak jenengan cucu solawatan asal. Nah itu karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat saja itu bersolat kepada Nabi. Maka kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lah keutamaan bersolawat itu orang yang membaca 1 kali dibalas 10 kali. Waman sabbahu, dan barang siapa yang mencaci maki Rasulullah atau mencaci maki Nabi. Sabbah itu mencaci maki, itu misui Nabi. Jadi Rasulullah itu ya dipisu-pisu ya, oleh orang-orang kafir itu ya dicaci maki, Pak. Nabi itu dituduh orang stres, ya kan, dituduh gila, dituduh penyihir. Jadi Nabi itu mengalami ujian yang berat. Jadi Rasulullah sebelum jadi Nabi itu hidupnya itu enak, tapi setelah jadi Nabi tambah soro. Jadi Rasulullah itu sebelum jadi Nabi, beliau itu sudah sangat dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy, dicintai oleh orang-orang Quraisy, digadang-gadang jadi Sayyidul Arab, pemimpin orang Arab, karena beliau sudah berhasil sukses menyatukan orang-orang Arab saat terjadi konflik mau meletakkan Hajar Aswad. Itu kan sudah mau perang saudara. Semua suku ini berebut merasa paling berhak, mengaku paling mulia, suku yang paling berhak, suku paling terhormat, sampai akhirnya mau perang saudara, perang antar suku. Tapi kemudian Rasulullah berhasil menyelesaikan konflik itu. Jadi Rasulullah menengahi. Setelah ada kesepakatan sebelumnya, ada petunjuk sebelumnya dari sesepuh lah situ kalau sekarang itu. Sudah, besok siapa yang datang paling awal, dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Jadi dulu Ka'bah itu hancur, kenging longsor. Jadi longsor itu kemudian rusak dan dibangun ketika Nabi usia 30 tahun saat itu. Nah, kebetulan ini sekalian ini Maulud Nabi dari temanya. Nah, ketika meletakkan itu ternyata terjadi perselisihan yang mengkhawatirkan, mau terjadi perang saudara. Akhirnya ada yang mendamaikan dengan memberi keputusan besok siapa saja yang datang paling awal dia yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata besoknya Nabi paling awal.
Jadi karena Nabi pun biasa melean, jadi biasa Nabi bangun pagi. Nah yang tadi yang lain kan kepala-kepala suku ini kan bangsawan. Bangsa ini tangyawan, mari eker kesel tang ini kawanan. Nabi Muhammad datang duluan. Ketika mereka datang, sudah ada orang, Muhammad. Ketika melihat yang datang dulu Muhammad itu sudah mereka ikhlas semua. Karena Nabi Muhammad ini orang yang memang sangat dicintai. Dan setelah mereka ridho semua, datang semua, Nabi membeber surbannya digelar. Hajar Aswad itu batunya hancur Pak, kecil-kecil. Jadi itu ditempel-tempel itu kecil-kecil, sudah hancur dulunya. Konon ceritanya itu ya dulunya itu batu yang besar, utuh. Kemudian hancur, serpian-serpian. Nah itu kemudian oleh Nabi Hajar Aswad ditaruh di surbannya. Kepala-kepala suku yang kemarin gegeran itu, rebutan itu diminta untuk ngangkat bareng-bareng. Angkat bareng-bareng, Nabi yang meletakkan. Nah disinilah kecerdasan Rasulullah menyelesaikan konflik itu. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi di Arab enggak ada yang bisa dipercaya saat itu kecuali Nabi atau melebihi Nabi Muhammad. Ini belum jadi Nabi. Tapi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu berubah. Yang tadinya paling dicintai berubah jadi paling dibenci. Bahkan ingin dibunuh. Jadi berubah drastis. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Muhammad ini menyuruh orang meninggalkan ajaran agama leluhurnya, nenek moyangnya. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Waman sabbahu, siapa yang mencaci Nabi marrotan 1 kali, sabballahu alaihi, maka Allah mencacinya asyra marrotin 10 kali. Kalau mencaci maki Nabi, misu-misui Nabi sekali itu dibalas 10 kali. Nah ini, jadi Allah juga murka kalau ada orang mencaci maki kekasihnya. Padahal dalam hadis yang lain itu kalau orang berbuat dosa, 1 itu ya dosanya 1. Tapi khusus ini menyakiti, mencaci Rasulullah itu dilipat gandakan 10 kali. Nah ini. Nah itu sesuai dengan kisah tentang orang Quraisy yang mencaci maki Nabi. Namanya Khalid bin Mughirah. Ala taro fi qoulihi ta'ala lil Walid bin al-Mughirah. Tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu lihat tentang firman Allah kepada atau untuk Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Al-Walid itu orang kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi. Jadi dia ini orang terpandang, paling benci Nabi. Tapi nanti punya anak Khalid. Nah, Khalid itu sahabat luar biasa yang masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah ini ketika mencaci maki Nabi, hina sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam marrotan 1 kali. Sabbahullahu asyra marrot. Allah membalas mencaci maki Al-Walid ini 10 kali.
Yang itu ada dalam surat Al-Qalam. Nanti jenengan buka surat Al-Qalam, lanjut Mas. Surat Al-Qalam ini mulai ayat 10. Itu Allah membalas atau menjelek, bukan menjelek-jelek kan, ya mencaci, melaknati Al-Walid. Wala tuti' kulla hallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim angkana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Niku ayat tentang asbab nuzulnya, sebab Al-Walid niki mencaci maki Nabi. Napa niku? Pertama, jadi wala tuti kulla hallafim mahin, jangan kamu patuhi, jangan kamu taati semua orang yang suka bersumpah dan berkepribadian hina. Jadi disebut memang Al-Walid itu orang yang suka sumpah serapah, suka melaknati orang. Nah, termasuk yang kena Nabi di pisu-pisu itu. Mahinin, yang kedua, pertama halafin, oh ini tukang ngumbar sumpah. Tapi tidak memenuhi. Kemudian yang kedua mahinin, orang yang hina, kepribadiannya hina, rendah. Hamazim masya'im bin namim, berikutnya disebut oleh Allah hamazin, orang yang suka mencela. Jadi Al-Walid itu suka mencela, mulutnya boleh suka mencela, suka misuan, kotor lah gitu lah. Masya'im bin namim, berjalan ke sana kemari menyebar fitnah, dia itu tukang adu domba. Jadi kejelekan-kejelekannya disebutkan semua. Padahal ini orang terhormat. Sampai terakhir itu disebutkan yang nggak ada orang yang tahu itu adalah utullim ba'da dzalika zanim itu. Selain itu dia itu adalah anak angkat, zanim itu anak zina. Jadi anak zina yang diangkat jadi anaknya. Jadi ketika ayat ini turun, singkat ceritanya nanti ketika ayat ini turun, Al-Walid ini datang kepada ibunya masih hidup. Semua yang disebutkan 10 sifat-sifat jeleknya Al-Walid itu benar semua ternyata. Jadi Al-Walid itu bertanya kepada ibunya, mungkin pertanyaannya, Bu, kabeh sifat-sifat elek yang disebut Muhammad itu aku paham, bener kabeh. Jadi ada pada dirinya, suka mencela, suka misuan, suka ini tadi itu ya, bersumpah serapah, suka adu domba, semua ini ada pada dirinya. Dia mengetahui satu yang belum dia paham, yaitu zanim. Ini anak hasil zina, padahal dia itu diketahui keturunan Mughirah itu orang yang terpandang, keturunan orang terpandang, kaya raya. Akhirnya dia mengancam, karena dalam riwayat itu mengancam ibunya. Sekarang sampean katakan yang sebenarnya, kalau enggak sampean bahaya ini. Diajar ibunya Semarang. Jadi suruh mengaku yang sebenarnya. Baru kemudian ternyata ibunya mengaku bahwa dulu dia itu enggak punya anak dengan ayahnya itu, Al-Mughirah itu, enggak punya anak. Kemudian karena takut nanti hartanya itu tidak bisa dimiliki sepenuhnya, akan melimpah kepada saudaranya atau yang lain, maka kemudian istrinya itu suruh berhubungan dengan budaknya.
Jadi dia kemudian istrinya itu berhubungan dengan budaknya dan hamil. Punya anak Al-Walid itu. Tapi rahasia, tidak ada yang tahu rahasia ini. Gak ada yang tahu. Tapi Al-Quran menyebutkan ini, mengungkap. Dan ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran benar semua. Termasuk hal yang rahasia dalam keluarga Al-Walid ini. Oh, jadi ini contoh dalam Quran itu, orang yang mencaci maki Nabi sekali langsung dibalas 10 kali. Jadi sama dengan ketika bersolawat sekali kepada Nabi dibalas oleh Allah 10 kali pahalanya. Nah kalau menjelekkan atau mencaci maki Nabi itu dosanya juga 10 kali lipat. Ini jadi Allah tidak ridho kalau ada orang apalagi umat Rasulullah ini mencaci maki Rasul.